Rabu 7 Maret 2007 adalah mimpi buruk bagi salah satu penerbangan Garuda Indonesia. Tapi dalam penerbangan inilah seorang penumpang bisa menjadi penyelamat banyak jiwa. Inilah penerbangan GA2007 Maret 2007. Assalamualaikum, hey guys, I'm Hardin, welcome back to Aviasi History. Terima kasih kamu udah klik video ini. Hari ini kita akan membahas sejarah penerbangan GA200. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai pembahasan, aku minta tolong ke kalian untuk klik dulu tombol subscribe sebagai bentuk kalian mendukung channel aku. Terima kasih. Mengutip dari final report yang dikeluarkan, jenis pesawat yang digunakan dalam penerbangan GA200 ini adalah jenis Boeing 737-497 yang diproduksi tahun 1992 dan usianya mencapai 15 tahun. Pada saat terjadinya kecelakaan, dan pesawat ini telah memiliki 35.207 total jam terbang. Pilot yang bertugas dalam penerbangan ini adalah kapten dengan inisial MK, usianya 45 tahun pada saat terjadinya kecelakaan. Beliau bergabung dengan Garuda Indonesia di tahun 1985 dan telah memiliki pengalaman selama 21 tahun. Beliau juga telah mengumpulkan 13.421 total jam terbang. Dan kopilot yang bertugas pada saat itu adalah First Officer dengan inisial GS, usianya 30 tahun pada saat mengalami kecelakaan. Beliau bergabung dengan Garuda Indonesia di tahun 2004 dan telah memiliki 1.528 total jam terbang. Dari data meteorologi yang disampaikan melalui laporan akhir yang dikeluarkan oleh KNKT, pada saat penerbangan dari Jakarta menuju Yogyakarta tidak ada cuaca yang signifikan. Namun, laporan dari Yogyakarta pada saat itu diperkirakan Yogyakarta sedang berawan dan akan terjadi hujan badai di siang hari. Total penumpang di dalam penerbangan GA200 ini berjumlah 140 orang. Di antaranya ada 133 penumpang dan 7 orang kru pesawat. Mengutip dari Air Crash Investigation, diketahui ada beberapa warga asing di dalam penerbangan ini. Mereka adalah jurnalis yang akan meliput pada saat Menteri Luar Negeri Australia berkunjung ke Indonesia. Dan ada juga angkatan udara yang berada di dalam pesawat GA200. 7 Maret 2007, pesawat Garuda Indonesia GA200 dijadwalkan berangkat dengan rute Jakarta menuju Yogyakarta pada pukul 6.00 waktu Indonesia Barat. Dan pesawat ini baru take off pada pukul 6.17 waktu Indonesia Barat. Pesawat take off dengan lancar. Pilot berperan sebagai penerbang sementara kopilot sebagai monitoring. Pesawat kemudian terus naik ke ketinggian dan ATC Jakarta menghubungi untuk tetap mempertahankan ketinggian di 27.000 kaki. Kemudian menghubungi ATC Yogyakarta. GA200 kemudian menghubungi ATC Yogyakarta dan pada saat itu ATC Yogyakarta menginstruksikan agar pesawat melakukan pendaratan di landasan pacu 09. Kemudian terjadilah diskusi antara kru penerbang. Pada saat itu, mereka sedang berdiskusi untuk melakukan prosedur landing checklist. Kru pesawat kemudian berdiskusi untuk ALS approach dan instrumen landing system. 12 menit kemudian, ATC memerintahkan GA200 ini untuk melakukan visual approach pada saat mendekati landasan pacu 09 dan melapor apabila sudah melihat landasan pacu. Kopilot kemudian meminta izin kepada ATC Yogyakarta untuk menurunkan ketinggian dan ATC Yogyakarta kemudian menginstruksikan pesawat ini turun ke ketinggian 2.500 kaki. Namun kopilot tidak memberitahu ATC Yogyakarta bahwa mereka akan melakukan ALS approach. Jadi sepengetahuan ATC Yogyakarta, mereka tetap akan melakukan visual approach 15 menit sebelum pesawat ini melakukan pendaratan. Pesawat mengalami turbulensi karena tiba-tiba saja ada angin kencang. Setelah itu pilot meminta untuk menurunkan roda pendaratan. Kita beralih dulu ke kabin penumpang. Ada salah satu penumpang asing yang merupakan angkatan udara yang pada saat itu ditugaskan untuk datang ke Indonesia untuk mengawal Menteri Luar Negeri Australia yang sedang melakukan kunjungan ke Indonesia. Penumpang asing ini bernama Kyle Kranian dan ia menceritakan kepada Air Crash Investigation bahwa pada saat roda pendaratan diturunkan, ia merasa ada yang aneh dengan pesawat. Pesawat ini turun terlalu cepat, kemudian ia mengatakan hal yang sama kepada atasannya dan atasannya pun mengatakan bahwa ada sesuatu yang aneh dengan pesawat ini. Kemudian Kyle mengatakan kepada atasannya kita harus bersiap-siap. Pilot menginstruksikan cek speed dan flaps 15. Kemudian terdengar bunyi alarm GPWS dan kopilot langsung mengaktifkan flaps 5. Setelah mendengar alarm yang terus-terusan berbunyi, kemudian kopilot mengaktifkan flaps 5 dan bunyi GPWS masih tetap terus terdengar. Dan pesawat turun dengan kecepatan yang sangat cepat dan kopilot kemudian mengatakan kepada pilot, "Wah, Cap, go around, Cap, go around."
Dengan kecepatan yang sangat tinggi, roda pesawat menyentuh landasan pacu, kemudian terjadi loncatan untuk yang pertama kali. Terjadi lagi loncatan yang kedua dan ternyata pesawat masih belum berhenti, sampai akhirnya terjadi lagi loncatan ketiga. Setelah itu kemudian pesawat terus melaju dengan sangat kencang hingga akhirnya menabrak pagar bandara, kemudian melewati sebuah tanggul, dan akhirnya berhenti di persawahan. Sementara di kabin bagian penumpang pada saat pesawat turun dengan sangat cepat, Kyle pada saat itu tidak bisa melakukan apa-apa selain menggunakan safety belt, kemudian berpegangan pada kursi bagian depan, dan menundukkan kepalanya karena khawatir akan terjadinya benturan. Kemudian roda pesawat ini menyentuh landasan pacu. Setelah itu lompatan yang pertama kali, situasi di dalam kabin sudah mulai panik. Apa yang sebenarnya terjadi hingga mereka hampir saja terloncat dari kursinya masing-masing. Kemudian terjadi lagi lompatan yang kedua dan seluruh penumpang semakin bingung dan cemas apa yang sebenarnya terjadi dengan pesawat ini hingga terjadi hentakan berkali-kali. Dan akhirnya penumpang ini terpental dari kursinya dan hal itu terulang lagi untuk ketiga kalinya. Dan penumpang di dalam kabin semakin ketakutan, semakin bingung dan suasana semakin mencekam karena barang-barang dari atas mulai berjatuhan. Kejadian ketiga kali tidak membuat pesawat akhirnya berhenti karena roda bagian depan ternyata patah dan membuat perut pesawat ini terseret sampai akhirnya menabrak pagar bandara, kemudian melewati sebuah tanggul dan baru berhenti di daerah persawahan. Kyle mengatakan kepada dirinya sendiri bahwa ia harus bertahan karena suasana di dalam kabin pada saat itu sangat kacau. Api mulai menjalar dengan sangat cepat dan banyak sekali penumpang yang sudah cedera. Kyle menyadari ia sudah tidak punya waktu lagi untuk menunggu tim penyelamat datang. Maka ia langsung menuju ke pintu pesawat untuk membukanya namun terhalang karena kobaran api. Sehingga Kyle kemudian langsung berlari ke daerah pintu darurat. Ia mencoba untuk membukanya, namun ternyata sulit. Setelah dipaksa dan ia mendapatkan pertolongan dari penumpang Indonesia, pintu tersebut bisa terbuka. Dan akhirnya seluruh penumpang terburu-buru untuk bisa keluar dari pesawat. Setelah pintu pesawat terbuka, Kyle sempat melihat ke arah kursi atasannya dan di sana ia melihat atasannya dalam keadaan terluka di bagian kepala dan di beberapa bagian lainnya. Ia langsung berusaha menyelamatkan atasannya dengan membawa atasannya keluar dari pesawat, kemudian mengamankan atasannya dengan jarak 100 meter dari pesawat. Pada saat itu, Kyle mengatakan kepada atasannya untuk menunggu sampai Kyle datang kembali ke tempat itu. Atasannya mengatakan ya. Kemudian Kyle pergi. Ternyata kali ini bukan pergi untuk mencari pertolongan atau bantuan, tapi ternyata Kyle kembali ke dalam pesawat untuk membantu mengevakuasi penumpang yang belum keluar dari pesawat. Dan pada saat itu, Kyle menceritakan kondisi di dalam pesawat sudah penuh dengan kobaran api dan asap yang membumbung. 119 orang penumpang selamat, 21 orang meninggal dunia, salah satunya adalah pramugari. Dan ada 12 orang luka berat, salah satunya adalah pramugari. Dan sementara di ruang kokpit ada pilot dan juga kopilot dalam keadaan selamat tanpa luka. Setelah pesawat menabrak pagar bandara, kemudian berhenti di area sawah, pesawat dalam kondisi hancur di bagian depan dan juga samping sebelah kanan dan timbul kobaran api akibat kebocoran bahan bakar hingga terjadi ledakan yang sangat kencang. Evakuasi segera dilakukan dan keterangan para pemadam kebakaran. Ia memberikan keterangan bahwa mereka melihat pesawat ini melakukan pendaratan dengan kecepatan yang luar biasa cepat, lebih cepat dari pesawat biasanya. Mereka langsung bersiap melakukan evakuasi, namun ternyata mobil pemadam kebakaran ini tidak bisa langsung menjangkau area di sekitar pesawat karena terhalang oleh tanggul dan juga sawah. Kita masuk ke investigasi. Setelah terjadinya kecelakaan ini, tim investigasi dari Indonesia ditekan oleh negara luar karena banyak penumpang dari warga asing dan sebagian juga ditemukan meninggal dalam kecelakaan ini. Sehingga mereka ditekan untuk segera melakukan penyelidikan guna mengetahui apa penyebab terjadinya kecelakaan pesawat GA200. Tim investigasi dari Australia atau NTSB didatangkan untuk membantu proses penyelidikan. Penyelidikan pertama yaitu tentang landasan pacu, kemudian yang kedua adalah bagian-bagian pesawat, dan yang ketiga adalah bagian dari black box. Hasil analisa dari tim investigator adalah untuk melakukan pendaratan yang mulus, pesawat harus mengurangi kecepatan dan ketinggian untuk kemudian turun secara bertahap ke landasan pacu dan sudut dangkal yang terjadi pada GA200. Pesawat terlalu tinggi pada saat akan melakukan pendaratan. Kapten mengatakan flaps 15 dan kopilot mengatakan flaps 5 dan kopilot tidak pernah mengubahnya ke flaps 15 saat kapten meminta flaps 15. Kecepatannya berada di 250 knots yang seharusnya flaps 15 derajat ini memiliki maksimal speed 205 knots. Kopilot tidak mengikuti kata pilot mengenai flaps karena kopilot mengetahui kecepatan pesawat pada saat itu terlalu tinggi hingga GPWS berbunyi. Kopilot mengatakan go around cap.
Pilot malah menanyakan apakah prosedur landing checklist sudah sesuai. Mengutip dari Air Crash Investigation, tim analisa menduga bahwa sang pilot ini mengalami fixation atau dengan kata lain pilot ini terlalu fokus akan satu hal sehingga ia mengabaikan keadaan di sekitarnya. Jadi pada saat itu diduga sang pilot terlalu fokus untuk melakukan pendaratan di landasan pacu 09 dan dia mengabaikan adanya alarm dan juga peringatan dari kopilot tentang go around. Tim investigator kemudian menyimpulkan beberapa penyebab terjadinya kecelakaan pada GA200. Yang pertama adalah komunikasi dan koordinasi awak pesawat kurang efektif setelah pesawat melewati ketinggian 2.300 kaki. Yang kedua, pilot menerbangkan pesawat dengan kecepatan yang tinggi dan penurunan yang curam selama approach. Pilot tidak membatalkan approach ketika pesawat tidak stabil. Kemudian yang ketiga, pilot tidak merespon adanya 15 kali peringatan GPWS dan juga peringatan go around dari kopilot. Yang keempat, kopilot tidak mengikuti instruksi perusahaan untuk mengendalikan pesawat pada saat pilot mengabaikan GPWS berulang kali. Dan yang terakhir, bandara ternyata tidak memiliki standar keselamatan. Mengutip dari Tempo.co, pilot dengan inisial MK ini sempat dituntut 4 tahun penjara oleh jaksa. Kemudian diputus 2 tahun penjara oleh pengadilan, namun bebas setelah banding karena tidak terbukti melakukan kelalaian. KNKT kemudian mengeluarkan rekomendasi keselamatan yang kemudian diikuti oleh Garuda Indonesia pada tanggal 2 April 2007. Garuda menerbitkan pengumuman kepada para penerbang yang menegaskan bahwa penerbang, pembantu atau pilot monitoring harus mengambil alih kemudi pesawat dan melakukan go around bila mana terjadi approach yang tidak stabil. Dalam pengumuman tersebut dinyatakan bahwa perusahaan tidak akan menghukum pilot yang melakukan go around untuk mengatasi kondisi approach yang tidak aman. Jadi kalau misalkan kalian ada di dalam pesawat dan pesawat itu akan landing kemudian tidak jadi, itu ternyata adalah salah satu tindakan keselamatan yang dilakukan oleh pilot atau kopilot. Jadi kalian jangan marah-marah kepada pilot atau kopilot yang mengatakan bahwa pilotnya tidak profesional atau pilotnya kurang jam terbang. Kyle Quinian kemudian mendapatkan penghargaan tertinggi dari Australia atas jasanya di Garuda Indonesia 200 dengan mendapatkan Bravery Medal. Dan ternyata hal ini menjadi pelajaran untuk kita bahwa ketika kita akan menolong seseorang, kita tidak perlu mengetahui latar belakangnya, sukunya, agamanya, bahkan rasnya. Bantulah selagi kita mampu. Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada seluruh keluarga korban. Semoga selalu diberikan ketabahan dan juga kekuatan. Itulah informasi mengenai Garuda Indonesia GA200. Terima kasih kamu sudah nonton video aku kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, sama nyalain lonceng notifikasinya, juga share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.